Remaja perempuan yang berinisial FA bersama temannya yang juga berumur 16 tahun disewa untuk open BO oleh dua orang pria berumur 40 tahun dengan tawaran 1,5 juta rupiah. Kedua remaja ini datang ke salah satu hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Di sana, kedua orang pria yang memiliki mobil dengan warna norak kayak gini nih memberikan minuman keras yang sudah dicampurkan dengan narkotika kepada dua korban. Gak lama setelah itu, salah satu korban berinisial FA tadi langsung kejang-kejang. Tersangka panik dan menyuruh bawahannya untuk bawa FA ke rumah sakit terdekat karena takut bawahannya kabur ninggalin FA gitu aja di rumah sakit tanpa ngasih tahu identitas FA secara jelas. Tapi nyawa FA sudah nggak bisa diselamatkan. Tidak lama setelah itu, para pelaku tertangkap dan polisi menemukan barang bukti yang ngeri-ngeri nggak sedap nih. Beberapa diantaranya adalah 3 senjata api dan 5 butir peluru. Nah, menurut kalian, mereka kok bisa sih punya barang-barang kayak gitu? Mereka kerja apa ya? Wisatawan asal Cina jatuh ke kawah Ijen. Untuk menyaksikan panorama matahari terbit dan blue fire, korban dan suaminya mengikuti tur lokal dan berangkat ke kawah Ijen pukul 2 pagi. Setelah sampai ke lokasi, korban bergantian foto dengan suaminya. Korban berfoto dengan jarak hanya sekitar 3 meter dari bibir jurang. Naasnya, saat korban berjalan mundur, kakinya tersangkut rok panjang yang dikenakan. Dan dia terjatuh ke jurang dengan ketinggian 75 meter. Seketika, wisatawan asal Cina ini kehilangan nyawa akibat benturan dan patah tulang yang parah. Akhirnya, korban berhasil dievakuasi jam 11 siang dan dibawa ke RSUD Blambangan. Pelajaran nih, kalau ke lokasi wisata yang agak berbahaya, tolong sangat berhati-hati dan pakai pakaian yang sesuai dengan kegiatan outdoor ya. Ada 3 rumah mewah di Tangerang yang ternyata adalah markas pelaku situs judi online. Saat anggota polisi di Polda Metro Jaya melakukan patroli cyber, ditemukan kegiatan judi online pada situs Cuaca 77 yang bersarang di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Ada 11 orang yang diduga ikut mengelola situs tersebut dengan tugas yang berbeda-beda. Setelah diamankan, diketahui bahwa aktivitas judol itu baru berjalan selama 4 bulan dan telah menghasilkan omset sebesar 10 miliar rupiah. WTF! Kok bisa banyak? Ternyata, sistem di situs judi online itu sudah diatur sedemikian rupa untuk menentukan kekalahan dan kemenangan para pemain judol. Nah tuh, dengerin tuh. Padahal banyak kejadian tragis akibat bermain judi online. Anak berumur 6 tahun di New Jersey tewas setelah dipaksa untuk berolahraga di atas treadmill oleh ayahnya. Pada video tersebut dapat dilihat bahwa Gregor beberapa kali menambah kecepatan pada treadmill di mana anaknya berlari. Meskipun si kecil Mikiolo berkali-kali terjatuh, tapi masih dipaksa untuk berlari lagi oleh ayahnya. Bahkan dia juga sempat-sempatnya menggigit kepala Mikiolo. Buat apa coba? Keesokan harinya Mikiolo sering tersandung dan mengungkapkan kata-kata yang tidak jelas setelah bangun tidur. Akhirnya ibu Mikiolo meminta Gregor untuk membawa si kecil ke rumah sakit. Mikiolo mengalami kejang saat menjalani CT scan, sampai akhirnya tidak dapat diselamatkan. Setelah dicek, Mikiolo menderita penganiayaan kronis termasuk luka akibat benturan benda tumpul di dada dan di perut, dengan luka robek di jantung, luka memar di paru kiri, serta luka robek dan memar di hati. Dan itu semua karena perbuatan ayahnya, Gregor. Beberapa hari sebelum Mikiolo tiada, Gregor dilaporkan oleh ibu Mikiolo atas penganiayaan dan pada akhirnya juga mendapatkan hukuman atas penghilangan nyawa anaknya. Seorang pria berumur 41 tahun tega menghilangkan nyawa istrinya dan menawarkan daging korban ke para tetangga. Pada pukul 7:30 pagi, pria yang berprofesi sebagai peternak dan penjual daging kambing di Ciamis awalnya memukul korban dengan balok kayu. Setelah itu, pelaku berlari ke rumahnya untuk mengambil pisau lalu kembali ke lokasi kejadian, yaitu di jalan kampung, dan menghilangkan nyawa korban. Pelaku memotong-motong tubuh korban dan ditaruh aja tuh di baskom. Setelah itu, dia tawarin ke warga desa sambil berkata, "Peser daging ye, peser daging ye." Salah satu warga desa langsung ke polsek untuk melaporkan kejadian tersebut. Nah, setelah polisi datang, sejumlah warga dibantu dengan pihak kepolisian mengikat pelaku yang terlihat seperti kesurupan. Diduga, pelaku mengalami depresi karena terlilit hutang dan mendapatkan bisikan untuk melakukan pengorbanan. Nah, polisi juga mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan kepada pelaku. Kalau menurut kalian gimana? Apakah memang pelaku memiliki gangguan kejiwaan? Satu koper berisi tubuh manusia ditemukan di wilayah Bekasi. Sekitar pukul 9 pagi, pelaku mengajak korban ke sebuah hotel di wilayah Bandung. Diketahui saat itu adalah kali kedua pelaku dan korban melakukan hubungan di ruang tertutup. Di dalam kamar hotel, mereka mengalami cekcok karena korban yang berumur 50 tahun mempertanyakan hubungan mereka dan meminta untuk dinikahi oleh pelaku yang berumur 28 tahun. Entah bagaimana, diduga tersinggung oleh perkataan korban, pelaku menghilangkan nyawa korban. Pelaku lalu membeli koper dan keluar dari kamar hotel dengan koper yang berisi tubuh korban pada pukul 6 sore. Pelaku juga mengambil uang perusahaan yang hendak disetorkan ke bank oleh korban sebesar 43 juta rupiah. 1 hari kemudian, jasad di koper ditemukan oleh petugas kebersihan di Bekasi. Sebelum itu, pelaku bertemu dengan adiknya di Tangerang untuk membuang jasad korban.
Nah, pelaku lalu ditangkap di rumah istrinya di Palembang dan mengaku bahwa uang yang dia curi digunakan untuk melakukan resepsi pernikahan. Sampai saat ini, motif pelaku masih ditelusuri lagi. Menurut kalian bagaimana? Mahasiswa Katolik yang lagi beribadah di Tangerang Selatan dibubarin sama warga. Gak cuma ngebubarin, ada kekerasan dengan pisau yang dilakukan oleh oknum warga sampai 2 orang mahasiswa terluka. Inisiator dari kejadian ini tak lain dan tak bukan adalah Pak Diding, ketua RT setempat. Ketika 15 mahasiswa Universitas Pamulang asal Flores sedang menjalankan ibadah doa rosario pada pukul 8 malam, tiba-tiba Pak Diding berteriak dengan kata-kata kasar dan melakukan ancaman kekerasan fisik karena para mahasiswa melakukan ibadah bersama di salah satu kos. Padahal umumnya emang pada bulan Bunda Maria yaitu Mei dan Oktober, umat Katolik biasanya berdoa setiap hari dan berdoa bersama secara bergantian di rumah anggota. Kalau menurut polisi sih, Pak Diding teriak-teriak, rusuh, warga yang salah paham ikut-ikutan. Tapi kalau kata korban, Pak Diding datang marah-marah untuk ngebubarin doa rosario dan berkata akan memanggil warga. Gak lama kemudian, Pak Diding datang bareng warganya. Ada cekcok dan kekerasan. Ricuh deh. Padahal setahu aku doa rosario nggak berisik. Aduh, katanya Indonesia negara yang toleran. Tapi kok gini sih? Seorang pria pelontos ngajak cewek Korea ke hotel. Awalnya, seorang YouTuber Korea bernama Ji-ah sedang merekam dirinya sembari menikmati makanan. Lalu datang 2 orang pria dan mengajak Ji-ah untuk mengobrol di meja mereka. Salah satu pria pelontos yang mengaku bernama Albert duduk di samping Ji-ah. Awalnya, Albert dan temannya yang bernama Alex hanya mengobrol biasa dengan Ji-ah. Tiba-tiba, Albert ini mengajak Ji-ah ke hotelnya. WTF! Ji-ah agak bingung dan tetap dengan sopan memberikan alasan bahwa dirinya tidak bisa. Obrolan tersebut yang terekam karena ya emang si Ji-ah lagi vlogging, akhirnya viral di media sosial. Setelah ditelaah, ternyata pria yang mengaku bernama Albert adalah Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dan nama aslinya itu Asri Damuna. Kabarnya Asri Damuna sekarang sudah dibebas tugaskan. Gimana menurut kamu? Seorang ibu tiri di Rokan Hilir Riau memberikan racun tikus ke anak tirinya. Hal ini dikarenakan suaminya tidak mau diajak mudik. Jadi dia melampiaskan kepada korban dengan mencampurkan racun tikus ke kopi susu kemasan yang diberikan kepada korban. Tak lama kemudian, si anak terkapar, kejang dan muntah-muntah di teras rumah pamannya. Istri si paman menelpon suaminya tentang kondisi korban. Setelah paman korban pulang, istrinya memberitahu bahwa kondisi korban kayak gitu ya setelah minum kopi susu kemasan yang dikasih sama ibu tirinya. Untungnya, si anak segera dilarikan ke rumah sakit dan selamat. Ayah korban atau suami si pelaku lalu membawa pelaku ke polsek. Akhirnya, pelaku diamankan di Polsek Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Sebuah bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan. Kecelakaan dialami di Ciater, Subang, Jawa Barat sekitar pukul 6:45 malam saat siswa dan guru hendak kembali ke Depok setelah acara perpisahan. Saat bus sedang melaju pada jalan yang menurun, bus tersebut oleng ke kanan dan menabrak mobil Veroza dari arah berlawanan. Kemudian terguling miring ke kiri dan terselusur hingga menabrak 3 motor yang terparkir di bahu jalan. Bus tersebut baru berhenti setelah menabrak tiang di bahu jalan dari arah Subang menuju Bandung. Para korban lalu dibawa ke RSUD Ciaring Subang, ada pula yang dirawat di 2 puskesmas terdekat. Pada penyelidikan awal, diketahui bahwa sopir bus sempat memperbaiki rem bus dengan mendatangkan mekanik sebelum kecelakaan terjadi. Maka, polisi juga akan meminta keterangan dari pengelola bus. Akibatnya, ada 11 korban jiwa yang terdiri dari 9 pelajar, 1 guru, dan pengendara motor. Jadi, totalnya adalah 64 korban dengan 11 korban jiwa dan 53 korban dengan luka ringan sampai luka berat. Supir bus sendiri mengalami luka berat. Selain itu, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubungan Darat juga mengatakan bahwa bus ini tidak berizin dan status uji berkalanya telah kadaluarsa. Mari kita berdoa untuk para korban jiwa dan korban lainnya. Seorang anak berumur 26 tahun di Sukabumi menghilangkan nyawa ibu kandungnya, diduga karena kesal tidak dibelikan motor. Hari Senin pukul 5:30 sore, pelaku mendatangi korban dan melakukan aksinya dengan kejam. Pelaku menusuk korban dengan garpu tanah dan mengakibatkan luka parah pada dada, muka, leher, dan kepala korban. Sampai akhirnya, korban kehilangan nyawa. Setelah melakukan aksinya, pelaku tidur di kamarnya yang bersebelahan dengan kamar ibunya. Sekitar jam 5 pagi, pelaku bangun dan pergi ke rumah tetangganya dengan pakaian berlumuran darah. Dengan menyodorkan uang 300.000, dia lalu meminta tolong untuk dihilangkan nyawanya karena telah membuat ibunya meninggal dunia. Sepertinya pelaku menyesal dan takut, namun hukum harus berjalan. Ada anak laki-laki berinisial A yang berumur 13 tahun di Cirebon mengalami depresi. Hal ini karena HP yang sudah dia beli dari uang tabungannya sendiri dijual oleh ibunya untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk membeli HP senilai 1,2 juta tersebut, A rutin menyisihkan uang jajannya dan berusaha mencari uang tambahan sendiri. Si ibu meminta izin A untuk menjual HP-nya karena suaminya atau ayah A yang sedang merantau tidak mengirimkan uang selama 8 bulan. Diduga karena A tidak bisa mengekspresikan kesedihannya, dia mulai sering melamun, sampai memukul kepalanya dan mengamuk di rumah dan di sekolah. A yang dikenal pendiam dan pintar juga beberapa kali sering hilang. Ternyata dia berjalan kaki sampai paling jauh sampai Kuningan. Menurut ketua RT setempat, pemerintah desa pernah memberikan ponsel baru kepada A. Namun tidak ada wujudnya juga setelah diterima keluarga A. Selain itu, sepeda A juga sempat dijual oleh keluarganya karena tuntutan ekonomi. Saat ini pemerintah Cirebon akan mendampingi A dan keluarganya secara psikis dan sosial. Mari berdoa untuk kesembuhan A.
Seorang ibu muda kelahiran 2002 melakukan tindakan asusila terhadap anak kandungnya yang berumur 4 tahun. Video pencabulan itu dibuat pada tahun 2023. Setelah mengetahui videonya viral, si ibu yang sebagai tersangka menyerahkan diri ke kepolisian. Motif pembuatan video itu adalah tersangka mengaku diancam oleh seseorang yang dia temui di Facebook terkait foto yang tidak senonoh yang dia pernah kirimkan kepada orang asing tersebut. Selain karena ancaman itu, dia tergiur dengan imbalan uang 15 juta yang ditawarkan oleh orang asing tersebut jika dia membuat video yang secara spesifik diminta. Uang tidak didapat, video pun tersebar. Tapi, tetap yang menjadi korban adalah si anak. Kasus viral di Gresik, Jawa Timur, yang punya hutang lebih galak daripada yang dihutangi. Awal tahun 2024 lalu, sempat viral sebuah video di mana seorang petugas perempuan koperasi simpan pinjam menagih hutang di rumah ibu-ibu yang meminjam. Setelah cekcok, si peminjam masuk ke dalam rumah dan meninggalkan begitu saja petugas koperasinya yang sedang menunggu di luar. Lalu, si petugas mengatakan hal yang menyinggung si peminjam, sampai si peminjam ini keluar rumah dengan panci berisi air dan mangkok. Sepertinya niatnya menyiram si petugas, tapi nyatanya, kepala si petugas berdarah karena terkena lemparan panci atau mangkok. Aduh, ngeri banget kalau yang minjem segala kini. Seorang pemilik rental mobil kehilangan nyawa saat hendak mengambil mobilnya di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Awalnya, pemilik rental mobil di Jakarta ini pergi ke Pati untuk mengambil kembali mobil rentalnya yang terlacak melalui GPS. Saat hendak mengambil mobil miliknya yang ada di pekarangan rumah warga, dengan kunci cadangan, tiba-tiba seseorang berteriak maling kepada si pemilik dan 3 orang yang mendampinginya. Video viral beredar tentang bagaimana pemilik rental yang berusia 50 tahunan dan 3 orang lainnya ini dikeroyok massa. Sampai ketika mereka sudah terkapar, masih ada yang tega melemparkan batu besar kepada mereka. Para korban dilarikan ke rumah sakit, sayangnya si pemilik rental tidak selamat. Sampai saat ini, baru ada 2 orang yang tertangkap sebagai tersangka. Anehnya, kenapa massa juga membakar mobil rental tersebut saat kejadian? Kalau dari artikel Jawa Post yang merangkum curhatan netizen sih, daerah ini dituding sebagai kampung bandit penadah mobil bodong. Tapi gimana menurut kamu? Sedang viral bagaimana rasisnya orang Korea kepada orang Indonesia. Hal ini terkuak dari situs Indosarang. Indosarang adalah forum di internet yang digunakan oleh orang-orang Korea yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Sayangnya, beberapa komentar di dalamnya menyinggung agama dan perempuan asli Indonesia. Komentar tersebut berisi hinaan secara fisik dan agama kepada orang Indonesia. Akhirnya, pemilik situs tersebut meminta maaf karena banyak komentar yang tidak etis. Gimana menurut kamu? Seorang polwan membakar suaminya yang seorang polisi juga. Kejadian ini terjadi di Mojokerto. Hal ini bermula saat si istri mengecek saldo rekening si suami yang tinggal Rp800.000. Padahal si suami baru mendapatkan gaji ke-13-nya sebesar 2,8 juta. Lalu mereka cekcok, istri memborgol tangan suami setangga garasi sampai akhirnya istri menyiramkan bensin ke tubuh suami dan membakarnya. Korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit terdekat. Diketahui bahwa amarah ini tertumpuk karena korban sering menghabiskan uang belanja mereka untuk bermain judi online. Padahal uang itu seharusnya untuk menghidupi ketiga anaknya yang berusia sekitar 2 tahun dan anak kembar yang baru berusia 4 bulan. Aduh, gimana menurut kamu? Seorang perempuan berusia 50 tahun ditemukan di dalam perut ular piton. Perempuan yang berinisial FD awalnya pamit pergi untuk menjual hasil panennya lalu tidak pulang sampai keesokan harinya. Suami FD dan warga desa menemukan barang-barang FD di area perkebunan. Beberapa warga juga melihat ular piton besar yang perutnya mengembang. Curiga akan mangsa yang ditelan oleh ular tersebut, mereka membelah perut ular piton itu. Ternyata, mangsa yang ditelan itu adalah FD. Jasad FD lalu dibawa untuk dimakamkan dengan layak. Mari berdoa agar FD tenang di sana. Ada mobil ringsek tertimpa truk kontainer di Jakarta Utara. Awalnya, pada tanjakan Kamal Muara, truk itu tiba-tiba mundur karena sepertinya kekurangan tenaga untuk menanjak. Truk ini sempat menyerempet mobil di belakangnya. Untungnya mobil pertama ini bisa menghindar. Namun sayangnya truk lalu menabrak dan menimpa sebuah mobil putih. Untungnya tidak ada korban jiwa. Pengendara mobil putih ini juga hanya mengalami luka-luka. Semoga korban cepat pulih dan kita semua selalu dilindungi saat berkendara ya. Seorang manajer bank BUMN di Pacitan tilep uang nasabahnya. Manajer bank yang berumur 35 tahun diduga melakukan penyalahgunaan dalam mengelola dana di kredit modal kerja. Pelaku membuat dokumen palsu agar plafon kredit nasabah bisa dia pakai. Sampai akhirnya nasabah pada lapor kalau mereka sulit banget cairin dana pinjamannya. Total uang yang ditilep dari para nasabahnya itu adalah 1,3 miliar rupiah. Motifnya si manajer pakai uangnya untuk judi online, game online, dan investasi kripto. Gila banget kan? Ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain cuma karena penasaran. Kacau.
Jung, perempuan umur 23 tahun di Korea Selatan ini, awalnya berpura-pura menjadi ibu-ibu di aplikasi pencarian guru les bahasa Inggris. Ceritanya dia lagi cari-cari guru buat les anaknya yang lagi SMA. Ada satu guru perempuan umur 26 tahun yang setuju buat jadi guru Jung. Lalu, Jung berubah pura-pura jadi anak SMA, pakai seragam SMA dan datang ke rumah guru lesnya setelah janjian. Setelah dipersilahkan masuk, Jung menikam gurunya ratusan kali. Sampai gurunya tidak bernyawa juga, Jung masih lanjut menikam dengan hebohnya. Setelah Jung memotong bagian tubuh guru itu dan memasukkannya ke koper, untungnya supir taksi yang nganterin Jung ngelaporin ke polisi karena penumpangnya mencurigakan. Karena baju Jung banyak bercak darahnya, dan Jung juga ngebuang koper di hutan dan ditungguin nih sama si supir taksi ini. Saat pengadilan, dia pura-pura punya gangguan jiwa, tapi hakim menyangkal. Akhirnya dia ngaku kalau dia penasaran karena dia penggemar berat dari kisah-kisah kriminal gitu. Akhirnya dia dihukum dengan sangat berat. Jangan lupa follow untuk kabar sekitar terbaru.